seorang kisah Nabi, namanya Nabi siapa? Ya, siapa namanya? Yakub. Teman-teman di sini kalau di sini buka akan berkisah tentang Nabi Yakub. Kak Yasir akan berkenalan dulu sama keluarganya Nabi Yakub. Nabi Yakub ya, itu kakeknya namanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Coba nanti di akhir cerita saya akan kasih pertanyaan berkenaan dengan cerita yang saya sampaikan. Nanti yang bisa mendengarkan yang bisa menjawab saya kasih hadiah. Siap? Hadiahnya apa Pak? Rahasia. Ya, siap? Baiklah. Tambah lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya 2 istri. Yang satu istrinya itu namanya siapa? Siti Hajar. Siapa? Siti Hajar. Yang kedua itu Siti Sarah. Jadi Nabi Ibrahim punya 2 istri, Siti Hajar sama Siti Sarah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan karunia. Siti Hajar itu punya anak, namanya siapa? Ismail. Sedangkan Sarah itu punya anak, namanya siapa? Ishak. Siapa? Ishak. Nah, Ismail ini Nabi Ismail ini akan menurunkan para nabi sampai penutup nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Ishak alaihissalam itu akan menurunkan nabi-nabi dari Bani Israel. Jadi Ismail ini akan punya anak sampai Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Ishak itu punya anak. Nah ini anaknya ini itu kebanyakan nabi dari Bani Israel yang jarang kita ketahui. Nah teman-teman, nabi itu ada banyak, tapi yang kita ketahui ada berapa? 25. Nah 25 ini Nabi Ibrahim, Adam, Idris, Nuh, Soleh. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Nuh, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatibul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, Nabi Ismail ini akan punya anak sampai Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Isa itu punya anak ya dari Bani Israel yang tidak kita ketahui. Nah, Nabi Ishak punya 2 anak. Nabi Ishak punya 2 anak. Yang pertama namanya Al-Asfar. Siapa? Al-Asfar. Pakai short. Al-Asfar. Bukan Al-Asfar. Bukan Aspar ya. Pokoknya bukan Al-Asfar. Ya. Masa aspal ya? Sama Al-Asfar. Yang kelak itu namanya Bani Asfar. Nah, Nabi Isa ini punya 2 anak, Al-Asfar. Nah, ketika itu nah, Nabi Ishak itu punya istri, namanya siapa? Ribka. Siapa teman-teman? 2 punya anak lagi.
Yang pertama keluar namanya Al-Aswad. Ya Allah. Nah ternyata di dalam perut itu ada lagi. Wow. Nah ketika anak pertama namanya Al-Aswad. Yang kedua namanya siapa? Yakub alaihi salam. Kenapa kok dinamakan Yakub? Kenapa teman-teman? Karena ini dalam bahasa Arab, Yakub itu artinya orang yang lahir setelah abangnya. Setelah siapa? Kakaknya. Jadi ya namanya Yakub. Nah, Yakub. Nah, suatu ketika teman-teman, nah di sini Kak Yasir akan berkisah tentang Nabi Yakub. Kita mulai ya. Nabi Yakub alaihissalam itu berasal dari negeri mana? Negeri Syam. Mana? Nah, nanti kalau teman-teman tak kasih tahu, coba saya mau tanya, Nabi Yakub berasal dari mana? Aku mana? Indonesia. Oh bilang bangun. Harus tahu ya. Ya. Aku mana? Palestina. Betul. Syam itu Palestina. Nah, Nabi Yakub itu berasal dari Palestina. Ketika itu teman-teman, ketika sudah dewasa, ternyata Nabi Yakub ini punya masalah. Nabi Yakub ini punya masalah dengan kakaknya. Tadi kakaknya namanya siapa? Kok Aspal? Siapa namanya? Aspar. Ya, itu dia namanya siapa? Aspar. Punya masalah dengan kakaknya namanya Aspar. Akhirnya orang tuanya menyuruh. Halo. Tak ambil ya apa disimpan. Coba dua istiqomah. Bisa? Coba dua istiqomah. Kakinya dilipat. Nah, kita ambil lagi ya. Nah, karena ada masalah dengan kakaknya si Aswar tadi, orang tuanya bilang sama Yakub, wah Yakub, sekarang kamu pergilah ke pamanmu, ke negeri Irak. Ke negeri mana? Irak. Nah, kemudian kesanalah Nabi Yakub berjalan. Melalui gurun pasir, ya, dengan sangat jauh sekali. Nabi Yakub pun berjalan untuk menemui pamannya. Paman itu apa teman-teman? Paman itu saudara dari siapa? Saudara dari kakeknya, ya, dari ayahnya. Kemudian Nabi Yakub di sana bertemu dengan pamannya, namanya siapa? Laban. Siapa teman-teman? Siapa namanya? Laban. Laban. Nah, namanya siapa? Laban. Di sana ternyata Nabi Yakub bertemu sama cewek yang cantik. Cantik. Namanya adalah Rohil. Siapa? Ketika di jalan, nah Nabi Yakub melihat si Rohil, ternyata Rohil ini anaknya pamannya. Anaknya siapa? Pamannya. Pamannya namanya siapa tadi? Kok Laban? Ya Allah, Laban. Siapa? Oh Laban. Laban, siapa namanya? Ternyata Rohil ini anaknya pamannya, namanya siapa? Laban. Ketika sudah ketemu, wah, paman, aku kangen karo kowe.
Ketika ketemu sama mamanya, si Nabi Yakub ini ternyata ingin ya. Nah, ternyata Nabi Yakub ini ingin menikahi sama si siapa tadi? Rohil. Siapa? Rohil. Tetap ingin menikahi Rohil. Wahai paman, saya ingin menikahi putrimu namanya Rohil. Baiklah, sebelum kau menikahi putriku, kamu harus bekerja denganku selama 7 sampai 10 tahun tanpa dibayar. Dengan cara apa teman-teman? Dengan cara menternakkan binatang ternaknya si Laban. Ternyata benar, si Nabi Yakub tadi pun bekerja selama 7 sampai 10 tahun. Sudah selesai. Aku akan menikahi Rohil. Ternyata Laban ini punya 2 putri, namanya Lila. Siapa teman? Lila. Di sini ada namanya Lila sama si Rohil. Ternyata Rohil sama Lila ini itu cantikan si Rohil. Ternyata Nabi Yakub setelah bekerja malah dinikahi sama si Lila. Loh, wahai paman, saya ini ingin menikahi putri paman namanya Rohil. Kenapa kamu nikahi dengan Lila? Dalam syariat, ketika ada adik yang belum menikah, ketika ada kakak yang belum menikah, yang menikah harus kakak terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu saya akan menikahi Rohil lagi. Gimana caranya? Kamu harus bekerja selama 7 sampai 10 tahun lagi. Baiklah. Akhirnya mereka itu pun ada suara mbek. Ini sapi. Nah, tadi berapa tahun? 7 sampai 10 tahun. Laban punya 2 putri, siapa namanya? Rohil sama Lila. Akhirnya Nabi Yakub menikahi 2 bersaudara. Lila sama Rohil ini kakak adik dinikahi oleh Nabi Yakub. Boleh nggak menikahi adik kakak? Boleh nggak? Misalnya nih kakak adik, ya, ada orang yang menikahi kakak adik ini, boleh nggak? Kalau zaman dulu boleh, sama sekarang itu tidak boleh. Nah, kemudian Lila ini punya budak. Ya, Lila ini menurunkan 6 anak. Berapa teman-teman? 6 anak. Kemudian Rohil ini menurunkan 2 anak. Namanya siapa? Rohil punya anak dari Nabi Yakub, namanya Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Siapa teman-teman? Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Nah, Lila ini punya budak. Punya apa? Teman-teman tahu budak nggak? Tahu budak nggak? Budak itu pembantu tapi gak dibayar. Namanya budak. Lila punya budak, sedangkan Rohil punya budak. Budak ini dinikahi sama Yakub. Jadi Nabi Yakub itu nikah 4 wanita, dua bersaudara dan budaknya kakak adik tadi. Nah, 4 istri tadi akhirnya menurunkan 12 anak. Berapa teman-teman? 12 anak. 6 ini yang kelak akan disebut dengan Yahuda satunya. Tapi yang 2 ini
Yusuf sama Bunyamin ini itu kelak akan menjadi seorang nabi dan rasul. Santri? Santri? Saya tanya dulu. Tadi Rahil punya 2 anak, namanya siapa? Siapa namanya? Yusuf sama siapa? Bukan. Laban itu ayahnya Rahil. Coba. Siapa namanya? Bunyamin sama Yusuf alaihi salam. Nah, akhirnya teman-teman, ketika sudah dewasa, ya, Nabi Yusuf ini bermimpi. Ada 12 bintang. Wahai ayah, aku bermimpi bahwasanya 12 bintang ini semuanya bersujud kepadaku. Apa artinya? Kata ayahnya, wahai Yusuf, jangan kau ceritakan sama saudara-saudaramu. Saya takut nanti kamu akan dicelakai oleh saudara-saudaramu. Nah, dari sinilah saudara santri. Nah, ini saya ambil aja, mana mainannya ya. Nah, adabnya ketika ada orang berbicara dengarkan ya. Nah, ini bisa berdiri. Bagus ya. Kata sini ya. Baik. Oh la la la. Diikuti ya. Oh la la la. Oh lili li. Ayo duduk rapi. Tangannya dilipat. Tangannya dilipat, kakinya dilipat. Tidak bisa ya. Nah, selanjutnya ini waktunya udah mau habis. Teman-teman, tadi Nabi Yakub punya berapa anak? 12 anak. Ternyata ketika Nabi Yusuf masih kecil dan Bunyamin itu ketika bayi, ternyata ibunya meninggal. Nabi Yusuf itu kesedihan. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ini menjadi ayah sekaligus ibu buat Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ya. Nah, dari sinilah kedengkian saudara-saudaranya. Kenapa ayah kami itu lebih sayang daripada Yusuf dan Bunyamin? Kenapa? Sedangkan mereka itu ayah kami juga. Kenapa? Ada rasa dengki, ada rasa anyel ya sama saudaranya sendiri. Ada orang yang berkata, "Uqtulu Yusuf." Apa artinya? Bunuh saja Yusuf. Ada juga bilang, jangan bunuh si Yusuf, lebih baik kita buang saja ke sumur. Atau bilang, jangan, lebih baik kita buang saja ke hutan. Dari saudara, ada 10 saudara. Ada yang bilang bunuh, ada yang bilang dibuang ke hutan, ada juga dibuang ke sumur. Tapi awalnya Nabi Yakub ini menolak, takut karena nanti Nabi Yusuf akan dicelakai sama saudaranya sendiri. Ketika mereka punya siasat, Nabi Yusuf diajak bermain sama saudaranya, dan akhirnya Nabi Yusuf dibuang di mana? Di sumur, dibuang di sumur. Nabi Yusuf pun ketika saudara itu pulang dengan bajunya disobek, bajunya Nabi Yusuf disobek dan dilumbur daging domba. Dikira kalau bahwasanya Yusuf ini dimakan oleh serigala. Bawalah baju ini kepada ayahnya. Wahai ayah,
kami kami sangat menyesal. Ini bajunya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf intinya adalah dimakan oleh serigala. Kesedihan Nabi Yakub terus sampai akhirnya Nabi Yakub ini buta karena keseringan menangis. Sedih, Nabi Yusuf itu hilang pergi sampai dia menangis dan akhirnya Nabi Yakub ini buta sampai tua. Dan ketika qadarullah Nabi Yusuf ketika ditemui oleh musafir dijual kepada kerajaan Mesir Fir'aun, kemudian Nabi Yusuf ini diangkat sebagai menteri bendaranya Fir'aun, ya, menteri bendaranya Fir'aun. Nah, ketika itu Palestina, negeri Syam itu sedang mengalami kelaparan paceklik yang sangat luar biasa. Nabi Yakub menyuruh untuk menemui kerajaan Mesir ketika itu, di Raja Mesir ketika itu. Ternyata Nabi Yusuf tahu, oh ini saudara-saudaraku, tapi saudaranya nggak tahu bahwasanya dia itu adalah siapa? Nabi Yusuf. Singkat cerita, ternyata apa teman-teman, saudaranya ini pun Nabi Yusuf memberitahu bahwasanya saya adalah saudaramu yang dulu kamu buang ke dalam sumur. Akhirnya saudaranya ini pun sedih, minta maaf, bertobat kepada Allah, dan akhirnya bajunya Nabi Yusuf tak tolong dibawakan kepada ayahnya untuk dipusat ke matanya, dan akhirnya yang dulunya buta menjadi sembuh. Nah, teman-teman semuanya, jadi intinya kita tidak boleh punya rasa dendam, tidak boleh punya rasa dengki, ya, karena dengki, dendam itu sifatnya setan, sifatnya iblis, ya. Kalau kita punya rasa dendam sama temennya, contoh nih, aku punya dendam sama Mas ini. Oh, dalam hati gini, mangkal ya. Oh, terus kayaknya lagi sini ngopo belum gue. Pokoknya aku duwe iPhone 11 sini gue. Ayo, nah itu dendam, dengki. Apalagi sama kakaknya sendiri, apalagi sama adiknya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Orang ketika di akhirat, ya, kita hati yang selamat itu hati yang nggak punya dendam, ya, nggak punya rasa jengkel. Ya, masa anak soli sama solihah punya rasa dendam sama saudara sendiri, boleh apa tidak? Tidak boleh, ya. Nah, teman-teman semuanya, dari kisah Nabi Yakub tadi, ya, walaupun teman-teman bisa melihat secara singkat apa secara jelas di buku di sini, ya. Nah, jadi Nabi Yakub di sini alaihissalam itu, ya, akhirnya sembuh dari penyakit buta dengan antara baju yang diberikan Nabi Yusuf alaihissalam.